Ini adalah kisah nyata tentang seorang petani yang dimangsa ular piton besar yang terjadi di Sulawesi Tenggara pada tahun 2018 lalu. Dan ini kisah selengkapnya. Di tengah keheningan desa Lawela yang asri di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, hiduplah seorang ibu rumah tangga yang menjadi tumpuan keluarganya. Perempuan parubaya ini bernama Watiba, 54 tahun. Ia dikenal sebagai sosok yang tangguh dan rajin. Ia menghabiskan waktu setiap hari untuk berkebun di kebun kecil miliknya. Pagi-pagi sekali, tiba waktunya untuk memeriksa tanaman yang berada di antara pepohonan dan ditemani suara burung hingga desiran angin. Bukan sekadar ladang penghidupan, melainkan juga tempat untuk merenung dan mengumpulkan kekuatan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Namun, harmoni desa yang tenang perlahan terusik desus tentang keberadaan ular piton besar di sekitar kebun warga. Awalnya, cerita-cerita itu hanya dianggap sebagai mitos yang biasa menghiasi kehidupan masyarakat desa yang dekat dengan hutan. Namun, perlahan, kisah-kisah itu menjadi lebih nyata ketika beberapa warga melaporkan penemuan jejak besar di tanah atau melihat bayangan panjang melintas di kejauhan. Ada juga cerita tentang ternak yang hilang secara misterius. Tanda-tanda kehadiran makhluk besar di sekitar kebun semakin sulit diabaikan. Beberapa kali, Watiba menemukan jejak besar yang tidak biasa di tanah. Hingga suatu malam, Watiba mendengar desisan misterius seperti babi hutan yang sedang merusak tanaman. Dengan penuh keberanian, Watiba hendak memeriksa ke kebun. Namun sang anak yang mencegahnya dan memohon agar menunggu pagi saja. Watiba yang dikenal sebagai sosok gigih dan berani dengan tegas mengatakan akan segera pergi ke kebun. Meskipun ketakutan mengintai di benaknya, hari yang semakin sunyi, Watiba bergegas pergi ke kebun dengan membawa parang. Parang itu tidak hanya menjadi alat untuk membersihkan gulma, tetapi juga simbol keberanian dan tekadnya. Setiap langkah di jalan setapak menuju kebun diiringi dengan doa, memohon perlindungan dari bahaya. Ia semakin berhati-hati hingga tubuhnya bergetar berkeringat dingin. Di tengah perjalanan ia merasa ada sesuatu yang janggal. Namun, tiba-tiba muncul makhluk yang dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya yang besar dan berkilauan tertutup sisik coklat hitam, menyerang langsung ke arah Watiba. Hanya dalam hitungan detik, ular itu melilitkan tubuhnya yang tebal di sekitar kaki Watiba, membuatnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke tanah. Watiba mencoba berteriak, tetapi hanya udara yang keluar dari mulutnya. Tenggorokannya tercekat oleh rasa panik dan ketakutan yang mengguncang seluruh tubuhnya. Parangnya terlepas dari genggaman, terlempar beberapa meter ke samping saat ia berusaha melepaskan diri dari lilitan ular yang semakin kencang. Watiba berusaha melawan dengan segenap tenaga yang masih tersisa. Kedua tangannya berusaha menahan kepala ular yang mendekat, sementara tubuhnya mulai terbungkus oleh lilitan ular yang semakin kuat. Nafasnya semakin berat, tetapi ia tetap berusaha meraih parang yang terjatuh di tanah tak jauh dari jangkauannya. Jari-jarinya hampir menyentuh gagang parang itu, namun lilitan ular semakin membatasi gerak tubuhnya. Ia merasa kekuatan fisiknya mulai terkuras, tetapi pikirannya terus berteriak untuk bertahan. Teriakannya tertahan di tenggorokan, hanya terwujud dalam desa nafas yang terengah-engah. Mata Watiba terangkat ke langit yang gelap, menyaksikan titik-titik bintang yang mulai bermunculan di antara awan. Dalam benaknya, wajah anak-anaknya melintas dengan jelas. Senyuman mereka yang polos dan penuh harapan memberinya dorongan terakhir untuk terus melawan. Namun, tubuhnya terasa semakin lemah, seperti dibekap oleh kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Dipenuhi kecemasan, anak-anaknya menyadari bahwa sang ibu belum kembali sejak pergi ke kebun malam sebelumnya. Rasa cemas yang semula kecil perlahan berubah menjadi kepanikan. Mereka memanggil tetangga dan menjelaskan situasi yang terjadi. Kabar tentang hilangnya Watiba
menyebar cepat di antara desa dengan perasaan was-was. Sekelompok warga segera berkumpul untuk mencari Watibah, menyusuri jalan setapak yang sering dilalui Watibah menuju kebun. Orang membawa alat seadanya, parang, tongkat, bahkan lentera untuk membantu pencarian di semak belukar yang lebat. Dalam perjalanan pencarian, salah seorang warga menemukan sandal Watibah tergeletak di tanah, tidak jauh dari pintu masuk kebun. Tidak jauh dari sana, senter dan parang yang selalu dibawa Watibah juga ditemukan tertinggal begitu saja. Di tanah penemuan ini, membuat suasana semakin mencekam. Barang-barang itu seperti menjadi tanda terakhir keberadaan sebelum ia menghilang tanpa jejak. Tanda-tanda keberadaan Watibah menjelang malam, suasana semakin mencekam. Di tengah pencarian, terdengar suara gemerisik aneh dari dalam semak belukar. Suara itu seolah berasal dari sesuatu yang besar. Pencari terdiam sejenak, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Keesokan paginya, setelah pencarian panjang yang melelahkan dan penuh kecemasan, seorang warga yang berjalan menyusuri tepi kebun tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada sesuatu yang tidak biasa. Seekor ular piton raksasa tergeletak di tanah dengan perut yang menggembung besar. Tubuh ular itu tidak bergerak, tetapi ukurannya yang luar biasa membuat siapapun yang melihatnya bergidik. Warga tersebut segera memanggil yang lain dan dalam waktu singkat, sekelompok orang berkumpul di sekitar ular tersebut. Wajah mereka dipenuhi ekspresi ketakutan dan duka yang bercampur. Mereka mulai memahami apa yang mungkin telah terjadi, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan. Suasana berubah menjadi panik ketika salah satu menunjuk perut ular yang besar itu dan beberapa warga akhirnya memutuskan untuk membunuh ular besar itu. Hingga akhirnya ular besar itu berhasil dilumpuhkan dan dibelah. Akhirnya Watibah yang malang ditemukan di dalam perut ular raksasa dalam keadaan kaku. Suasana hening seketika menjadi mencekam. Tangis histeris keluarga Watibah hingga amarah warga beriringan. Tangisan anak-anaknya yang belum bisa sepenuhnya memahami kehilangan ini menggema dan membuat suasana semakin menyayat hati. Para tetangga datang memberikan dukungan, membawa kain kafan dan perlengkapan. Tragedi ini telah membuka mata masyarakat tentang ancaman yang mungkin dihadapi oleh orang-orang yang tinggal di perbatasan alam liar. Berita ini tidak hanya menjadi viral di tingkat nasional, tetapi juga menarik perhatian internasional, menjadikan kisah Watibah sebuah tragedi yang menggugah hati jutaan orang di luar sana. Keluarga Watibah harus menghadapi kenyataan pahit yang tidak pernah mereka bayangkan, kehilangan sosok ibu yang selama ini menjadi tumpuan keluarga. Begitu menghancurkan hati, terutama bagi anak-anaknya yang masih kecil. Semoga kisah seperti ini tidak terulang lagi.